Trader nyangkut menjadi investor, wajar atau salah langkah? Jangan-jangan kalian bukan lagi trader, tapi investor dadakan atau terpaksa jadi investor ya. Nyangkut di market itu wajar, tapi apakah kalian tahu caranya agar tetap untung tanpa stres? Jadi simak sampai habis di video kali ini. Fenomena trader jadi investor, apakah boleh? Ya, jadi di kesempatan video kali ini gue akan menjelaskan bagaimana kita bisa menyikapi ketika kita nyangkut ya, atau koin kita yang hold nyangkut bahkan drop 10%. Jadi simak sampai selesai. Seringkali seorang trader pemula terjebak pada suatu fenomena di mana mereka memiliki aset untuk trading, namun endingnya justru menjadi investor alias asetnya nyangkut. Jadi apakah ini wajar karena kita masih pemula ya? Apakah ini emang boleh terjadi atau hal normal? Jadi, yang pertama, boleh ya, asal tahu apa yang kalian beli ya. Ketika kita sudah cukup yakin dengan fundamental yang kita miliki dan memiliki sebuah keyakinan atau conviction terhadap aset tersebut, tanda kutip nyangkut di market adalah hal yang wajar dan normal ya. Menurut gue nih ya, penurunan 10-20% dari harga beli merupakan hal yang lumrah terjadi di market kripto yang hampir mustahil diprediksi secara akurat dari waktu ke waktu ya. Memiliki pemahaman tentang apa yang dibeli sangatlah wajar ya. Jadi kita harus tahu dulu, jangan sampai kita beli kucing dalam karung. Oke. Dua, boleh asal tidak beli dengan leverage. Apa itu leverage? Di sini gua akan jelaskan. Ketika kita trading dengan margin atau leverage, sangat haram untuk menahan posisi yang nyangkut sekecil apapun itu leverage-nya yang kita miliki ya. Ketika kita nyangkut di pasar derivatif tanda kutip atau future ya, kita akan terkena beban psikologis ya, menahan posisi yang merah merona dan memiliki ancaman likuidasi atau bahkan margin call ya. Sedangkan ketika kita membeli di spot market ya, maka mindset kita jauh lebih tenang karena merasa memiliki barangnya, atau kita bisa kapan kita bisa jual tanpa ancaman likuidasi ya. Yang ketiga, boleh asal tidak all in dan masih punya cash yang tersisa. Money management adalah sebuah kuncinya. Kita boleh saja nyangkut terus atau menjadi seorang yang investor dadakan. Jadi asal apa yang kita beli ya sangat kecil dibandingkan dengan total portofolio yang kita miliki ya. Ketika hal tersebut yang terjadi, maka kita akan lebih tenang saat nyangkut ya. Karena tahu bahwa posisi yang kita miliki kecil dan kita masih memiliki cash yang tersisa untuk bergerak ketika ada kesempatan atau peluang yang datang ya di koin-koin lainnya. Yang keempat, boleh asal tidak mengganggu psikologis yang kalian miliki. Oke. Nggak mengganggu psikologis itu apa sih? Seperti pikiran lu nggak terganggu, mental lu sehat ya, tetap tenang aja gitu ya. Jadi ketika kita menerapkan money management yang baik dan benar dan masih aman secara psikologis, maka boleh saja nyangkut, dan ini menjadi suatu pelajaran bagi kita pada suatu aset. Namun ketika kita nyangkut dan merasakan beban psikologis dan kepikiran, maka lebih baik direlakan saja posisi yang kita miliki daripada membawa beban yang berlebihan dan mengganggu aktivitas sehari-hari kalian ya. Jadi kalau misalnya lu pinjol ya, sedangkan lu ada tagihan, sedangkan juga ini nyangkut terus nggak naik-naik, nah lu nggak mau harus cut loss agar apa, agar lu bisa bayar pinjol lu ya. Tapi kalau misalnya lu nggak ada pinjol dan ini nyangkut, uang lu aman, nggak ada tagihan gitu, yaudah lu hold aja sampai naik lagi. Jadi pada akhirnya menjadi trader atau investor itu bukanlah persoalan ya hitam dan putih, melainkan soal bagaimana kalian mau memahami resikonya, mengelola emosi dan menjaga mental kalian agar apa yang kalian telah ambil keputusannya dengan bijak. Nyangkut di market bisa menjadi pelajaran berharga jika kalian tetap tenang, tetap memiliki strategi dan memahami apa yang kalian beli, fundamentalnya apa gitu ya. Ingat, pasar adalah guru terbaik asal kalian mau belajar dan terus belajar dengan skill dan tidak gegabah ya, jangan ceroboh. Oke. Jadi untuk
bagi gua ya, ketika gua nyangkut ya, apa yang gue lakukan? Pastikan gue tetap tenang ya. Ketika gue nyangkut, gue tetap tenang, gue tetap belajar, dan gue tetap memiliki tetap uang ya, uang cash yang tersisa untuk ketika ada peluang yang baru yang datang, gue akan manfaatkan. Jadi ketika nyangkut, asalkan bukan duit pinjam ataupun asalkan bukan duit bayar SPP, asalkan bukan duit darurat tuh, ini tetap hold aja, oke? Tetap sabar. Nanti gue ya pasti akan naik lagi ya, kecuali lo kerupul, oke? Oke, teman-teman, masih hal yang wajar untuk nyangkut ini dan jadikan ini sebuah pembelajaran, dan nyangkut ini masih baik, lebih baik dibanding dengan benar-benar udah nggak ada asetnya atau bahkan rupul, udah ditinggalin dengan developer, itu lebih berbahaya ya. Jadi sekali lagi, untuk lu benar-benar ingin hold ya, tetap cek lagi, cross cek lagi barangnya masih ada enggak ya, developer masih ada enggak gitu ya. Jadi bagi gua, cek lagi, cek dan cek ya, ini sangat penting ketika lu sedang nyangkut di barang aset kalian yang miliki. Oke, kecepatan video kali ini cukup sampai di sini aja. Semoga bermanfaat ya, jadikan pelajaran untuk kita semua. See you di next video.